Jadi saya katakan, saya percaya betul, where is the will, there is way. Berani berpikir, bermimpi besar. Saya pada posisi frustrasi saya di Jakarta. Saya karena keasikan bermain, salah bergaul. Saya orang diharapkan karena pintar, diharapkan saya menjadi sarjana. Saya tidak jadi sarjana. Tapi ibu tidak pandang enteng saya, tidak menginginkan saya dengan bawa anak. Dia tetap harapkan saya bisa bangun, bangkit. Bila perlu, sampai dia mintakan sama dulu kayak sekolah ulang APDN kayak apa kayak. Tapi tidak, saya tidak mau, sudah. Saya mulai dengan apa ada saya, ini saya punya. Jadi di saat yang begitu kan kita mengalami, saya gagal sekolah. Padahal saya tidak bodoh. Kalau fasilitas barangkali lebih banyak juga saya bisa dapatkan. Saya masih tinggal di Kebayoran sama kakak. Artinya di daerah yang cuma lumayan elit, masih bisa naik mobil lah. Kakak punya mobil, masih punya apalah. Tetapi saya masih bisa sekolah. Tapi saya karena salah aktif di organisasi, gaul olahraga, aktif di organisasi. Saya sekretaris PMJ Perhimpunan Mahasiswa Jakarta, sebagai bendahara Ikatan Mahasiswa Kebayoran. Seperti begitu aktif memang, ya semuanya. Sehingga saya lupalah segala-galanya. Lagi asik anak kampung, jadi ngetop sedikit aja ngetop di kampus, sudah lupa. Itu kira-kira. Tetapi orang tua tidak mau mempermalukan saya. Malah saudara biasa mempermalukan. Apa gagal, tapi kalau ibu saya tidak. Nah, itu walaupun dia janda, begitu besar beban. Itulah kira-kira yang saya bilang, ibu saya berusaha, dia tidak mau, dia berusaha bangkit. Saya waktu itu pindah dari Donggala. Ibu saya pindah dari Donggala, tidak, saya harus bangun. Bisa dia dapat rumah tinggal di Kampung Lele, tinggal di Kampung Barat, tinggal di Pakuli, atau di Taipa, di Mamboro. Ada keluarga mau kasih rumah tanah. Tidak, saya mesti bikin bangun rumah di sebelahnya rumahnya yang elit itu, supaya anak saya tetap bergaul dengan mereka. Yang ditakut itu PD-nya hilang. PD itu sangat penting kan, percaya diri itu. Mama saya jaga betul supaya kita PD, tidak perlu takut dengan orang lain. Karena kalau anakku masih bergaul di lingkungan itu, dia PD. Saya masih bergaul dengan anaknya, kepala Bininas, kepala ini waktu di Bumi. Tidak ada saya punya media, kira sama. Tapi kalau kampung kan ada perasaan. Bukan berarti orang kampung itu tidak. Tapi PD yang sudah biasa, bapaknya yang jadi minder itu bahaya kan. Dia pernah rata terus. Itu mama saya punya. Mama saya tidak sekolah. Dari ibu saya satu saja. Yang penting anakku berguna untuk masyarakat, untuk orang lain. Anak saya waktu saya jadi main bola Galantam, waduh, biar dia pikir sudah tidak jadi sekolah, tidak jadi apa-apa saya. Dia bilang tapi dia masih bisa jadi pemain bola, menghibur orang menonton. Itu sederhana sekali ibu saya. Tidak tinggi-tinggi. Ibu itu waktu, karena dia sudah pikir tidak mungkin anak saya lagi mungkin jadi. Ya, kalau dia lihat saya jadi wali kota itu lain. Walaupun saya yang dibilang orang tidak sekolah, lalu salah. Saya dapatkan, itulah saya bilang, dia tidak pikir bahwa kita mau jadi apa, kemudian yang penting berguna bagi orang lain. Dia adalah orang yang kalau bisa saya katakan cenderung jujur untuk mengakui kekurangan atau kelemahannya beliau, karena beliau selalu bilang saya ini drop out. Tapi tidak gampang loh drop out dari sebuah universitas yang kita banggakan di Indonesia ini. Yaitu drop out dari UI, Universitas Indonesia di tahun-tahun 70-an, 60-an atau 70-an lah. Seperti begitu. Anak Palu yang pada zaman itu bisa tembus UI kan kita bisa bayangkan gitu. Nah, tapi dia merendah diri dan mengatakan saya drop out dari sana. Saya mengenal beliau pertama bukan setelah beliau jadi seorang pemimpin daerah atau katakan wali kota Palu, tapi saya mengenal jauh sebelum itu, di mana kami berada pada satu kompleks yang disebut dengan Bumi Nyur,
dengan segala kesederhanaannya beliau, tetapi dengan jiwa kepemimpinannya itu mampu membawa teman-temannya atau lingkungannya untuk mau maju. Kelebihan beliau itu beliau menjiwai, karena tidak ada kesombongan aku, tidak ada kesombongan bahwa ada semacam tirai pemisah dengan anggota-anggota yang dia pimpin pada saat itu. Pak Rusdi Mastura adalah salah seorang sosok pemimpin yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal bahwa dia di belakang. Kadang-kadang di belakang, kadang-kadang lebih banyak di depan beliau itu. Dan memperhatikan nasib-nasib ataupun apa yang kira-kira kebutuhan-kebutuhan daripada anggota. Kita bisa menyebutkan dia dengan pemimpi sesungguhnya. Pemimpi itu adalah sesuatu yang menggerakkan begitu. Mimpi yang disebut dengan fashion itu dia harus berubah menjadi common fashion, menjadi mimpi bersama dari banyak orang begitu. Ya kalau kita bermimpi bersama, maka kita juga harus bertanggung jawab untuk mewujudkannya secara bersama-sama. Beliau selaku pemimpin tentunya adalah seorang pemimpin yang visioner. Memang terkadang kalau kita tidak mencoba lebih mengenal bagaimana cara berpikir beliau, mungkin kita akan menyatakan ini sesuatu yang aneh. Cara pandang terhadap beliau dari sisi visioner tadi itu adalah kemampuan melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh orang, tapi nanti akan suatu saat akan dirasakan hasilnya. Dan seorang yang visioner memang durasi waktu cara pandangnya itu memang berjangka cukup lama. Tapi itu bisa kelihatan sebenarnya hasilnya ketika beliau melihat kota kita jauh sebelumnya dan apa yang terjadi hari ini, bagaimana dinamika perkembangan kota kita begitu cepatnya, dan itu sudah terbayangkan jauh sebelumnya. Rusdi Mastura adalah anak kelima dari 7 bersaudara. Lahir dan dibesarkan di Kota Donggala 8 Februari 1950 silam. Ayahnya Labebo Mastura, tamatan Embat School, sekolah kejuruan teknik pada zaman Belanda. Bekerja sebagai pembuat jalan di Kota Donggala pada masa itu. Ibunya Indomilo adalah ibu rumah tangga yang sangat sederhana. Ayahnya yang seorang aktivis Partai Masumi meninggal saat Judi berusia 11 tahun. Namun kenangan, nasihat serta amanah ayahnya terpatri kuat dalam benaknya. Warisan beberapa kubik buku menjadi modal bagi Judi kecil membentuk mimpi-mimpinya dan menghantarkan dirinya menjadi seorang pemimpin. Sang ibunda tercinta Indomilo membentuk pribadi Judi muda. Percaya diri, kegigihan, keuletan, kesabaran, serta keberanian, dan empati yang tinggi terhadap rakyat kecil. Mari kita bicara sama-sama, kita dengar, rakyat kita dengar. Ya. Pantang menyerah dan amanah yang diembannya dari orang tua tercinta menghantarkan langkahnya meraih kepercayaan menjadi wali kota Palu. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai wali kota Palu. Dalam masa-masa kepemimpinannya, Rusdi Mastura mengukir jejaknya dalam perubahan kota Palu. Potensi Teluk Palu yang luar biasa mendorong Rusdi Mastura untuk melakukan inovasi dan membuka mata dunia akan keindahan dan kekayaan alam kota Palu. Jadi itu memang banyak sekali mimpi Palu seperti apa. Nah, kebetulan saya juga dulu kakak saya arsitektur. Arsitek, dia suka menghayalkan apa pikirannya kalau pantai ini begini. Makanya waktu kami rubah itu pantai yang tadinya daerah kumuh, yang kumuh yang sama sekali dari pantai sana sampai sini kumuh semua itu. Berhadapan dengan masyarakat yang tidak mau pindah apa semuanya itu awal. Karena kita bilang Palu tanpa pantainya kayak gadis tanpa muka. Nah itu ya, oleh sebab itu pantai itu harus kita punya andalan. Itulah kita rubah sehingga Palu lebih. Kalau ada kita lihat tahun itu ada begitu jelek, tidak ada yang pantai kita tidak ada apa-apanya.
orang semua dari ujung sana sampai ujung orang tinggal di semua pantai. Ya, nggak ada jalan tembus semuanya, tidak ada. Nah, oleh sebab itu kita bangun jembatan pertama untuk ada memperlihatkan. Nah, itulah kita bangun. Ini jalan pantai ini kita tembus, walaupun belum tuntas karena masih kita punya uang juga terbatas. Ya, tetapi sudah ada wajahnya, gadis mulai kelihatan. Palu, dan sekarang memang orang sudah mulai melirik kota Palu ke depan. Salah satu kota di Indonesia tercantik karena memenuhi syarat sekian dimensi ada pada dia. Nah, itu kira-kira luasnya juga, luas kita hampir 400 km persegi. Kalau Makassar hanya 175. Berapa kota di Sulawesi ini, kota yang paling terluas kita. Dan kota paling keren dari anunya kita. Dan jembatan tercantik di Sulawesi ini cuma Palu. Buat apa bangun jembatan, gagahnya view kita di laut mau bikin jembatan beli begini. Ngapain? Coba satu kali kita berpikir kita bohong, tetapi dikenang sepanjang masa. Jembatan terbaik yang terindah di Pulau Sulawesi. Itu yang disebut dengan landmark. Landmark itu adalah tanda kota secara fisik terutama. Sehingga kalau Anda pergi ke Paris, Anda tidak akan dianggap pergi ke Paris kalau Anda tidak pergi ke Menara Eiffel. Begitu, Arc-de-Triomphe dan sebagainya. Bahkan mereka punya beberapa, Sungai La Seine, itu sungai di situ. Itu menjadi tanda-tanda kota. Kalau orang ke Palu, orang melihat apa? Melihat jembatan, katakanlah begitu. Sebagai jembatan, katanya sebagai jembatan ketiga di dunia. Yaitu yang pertama di Jepang, kedua di Perancis, dan ketiga di Palu. Oh, luar biasa, wonderful, begitu ya. Ya kita harus hargai itu. Itu jadi ikonnya Palu. Supaya dikenal, jangan kita bikin asal jadilah supaya orang juga nggak apa-apa. Tidak ada itu buru-buru dikenalkan di anak-anak kalau tidak ada cita-cita orang besar, tidak ada Taj Mahal, tidak ada keajaiban dunia. Ini jembatan ini satu-satunya jembatan dengan hanya 57 miliar. Kalau di Kalimantan ratusan miliar. Kita bisa bangun dengan 57 miliar. Masih ditagih lagi saya. Namun, dalam kebijakannya, pemerintah pusat cenderung mengabaikan kepentingan daerah jika tidak berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kalau kita tidak bangun, siapa yang mau bangun? Pemerintah pusat bangun. Apa juga urgensinya? Padahal urgensi untuk daerah besar. Tapi urgensi untuk pemerintah pusat tidak kan? Sehingga belum dia prioritaskan untuk ini. Nah itulah kita. Nah, tapi sudah kita buka itu, bagaimana perubahannya? Begitu drastis pantai kita, begitu drastis. Nah, ini kira-kira dulu pertimbangannya. Memang kadang-kadang kebijakan pusat itu ya karena memang dia begitu. Dia melihat selalu apa sih urgensinya untuk ini. Tapi kita kan punya urgensi sendiri untuk daerah. Kalau ini kita rubah, ini berubah dia. Karena kita yang tahu persis. Itu untungnya otonomi. Nah, kita sinkronkan kebijakan pusat, kita breakdown kebijakan kita kadang-kadang sehingga sinergi antara pusat dan daerah. Ini yang tidak kadang-kadang. Jadi yang Pak SBY datang 3 tahun yang lalu, dia datang hanya membuka apa yang dibikin oleh pemerintah Kota Palu kan. Jadi saya sengaja bicara itu sehingga supaya bicara agak sombong sedikit. Beliau termasuk orang yang berani menantang arus. Ya, menantang arus dalam tanda petik bahwa ada persoalan-persoalan yang mungkin mestinya diselesaikan secara sebut saja mekanisme dan sebagainya, tetapi jikalau itu dianggap tidak sesuai dengan norma-norma layanan, norma-norma yang dianggap lebih baik kepada pelayanan yang lebih luas, itu beliau berani mendobrak. Jadi banyak hal yang saya kira tidak perlu saya ceritakan di kesempatan ini. Jadi sebagai seorang wali kota, Pak Rusdi Mastura itu, sosok Rusdi Mastura tidak pernah dia gentar. Apapun yang sudah kita cetuskan, ayo sama-sama kita kerjakan. Kenapa? Bahwa program ini adalah program untuk bagaimana kota ini bisa berkembang, bisa tumbuh. Kepentingan daerah menjadi landasan bagi Rusdi Mastura demi peningkatan kualitas dan ekonomi masyarakat Kota Palu. Begitupun mall. Itu yang tadi yang kita bilang. Mall ya kita mau apa? Ya kenapa tidak? Kita repenting government waktu itu. Ya mungkin ada aturan yang kurang tapi tidak pernah ada pikiran kita mau makan duit. Kalau saya mau makan, saya ada saham di situ. Karena waktu itu kalau menurut aturan hanya 20% saham Pemda. Tapi karena kita punya ngotot pemerintah kota bisa sampai 43% sahamnya. Akhirnya sekarang juga jadi 98%. Dan sekarang pembayar terbaik dari BNI. Dan kalau tidak ada pemerintah, siapa yang membangun swasta? Kan kampungan juga Palu tidak ada mall. Orang datang masa kota tidak ada mall. Nah, itu. Dan mall itu bukan barang seperti adik-adik katakan itu barang ini. Ya dulu pandangan itu tempat wisata.
tempat rakyat kecil datang lihat belanja, karena kita pilih juga bukan giant, kita pilih Ramayana yang kelasnya memang masih akan datang, kita naikin lagi Matahari. Nah, kita mulai buka akan datang lagi Matahari. Jadi kita tidak ambil, supplier pun hidup karena supplier dia yang kelas-kelas bawah. Jadi tidak selamanya mall itu, ya kalau kita di Jakarta hipor apa sudah saling bunuh. Kita harus perhitungkan penduduk kita berapa. Tentu harus kita bertahap. Kalau kita sudah bertahap berapa. Nah, tapi kita juga membangun pasar tradisional. Petobo, Pinase, Pataban juga. Jadi kita bukan berarti kita membangun mall itu tidak memikirkan ini. Ada bagian-bagiannya. Seperti di dunia ini memang ada bagiannya. Pasir itu semua ada kerikil, ada ini, semua itu sudah hukum alam. Saya pikir. Jadi tinggal kita bagi pemerintah ya memfasilitasi semua kepentingan seluruh masyarakat. Yang kaya kita fasilitasi, yang miskin kita fasilitasi. Jangan bilang karena miskin kita bedakan yang kaya. Berarti ada dikotomi antara orang miskin dan orang kaya. Padahal tidak. Nah, itu kira-kira saya tidak sependapat, selalu mempertentangkan kelas antara miskin dengan kaya. Jadi semua ini masyarakat saya dan saya harus berikan fasilitas kalau semampunya pemerintah kota. Itulah kira-kira. Kalau beliau keluar daerah itu bukan seenaknya, bukan karena kemauan pribadinya. Tapi beliau malu bagaimana Palu ini bisa sejajar dengan kota-kota yang lain di Indonesia. Seperti itu. Kita sadari bahwa apa sih pendapatan kota Palu? Minus sekali, hanya jasa dan sebagainya. Daerahnya gersang seperti ini. Oleh karena itu Pak Wali Kota ke Jakarta cuma publik tidak tahu. Dia ketuk semua rumah-rumah menteri itu. Bagaimana supaya bisa mencarikan dana ke kota Palu? Berbicara visi kota Palu, Bapak Rusdi Mastura itu diundang ke Jakarta oleh Menteri Perindustrian, dalam hal ini Pak Fahmi Idris selaku Menteri Perindustrian. Kita berdiskusilah mengenai roadmap tentang pengembangan industri rotan terpadu di kota Palu tahun 2006. Kami membahas bersama-sama dengan Pak Wali Kota Pak Rusdi Mastura di depan rapat pertemuan dengan Kementerian Perindustrian, tim asistensi untuk komoditi waktu itu. Kota Palu dengan komoditi rotannya, Tegal itu dengan kawasan industrinya diminta. Dulu di sana ada dibilang kalau di perindustrian ada kawasan industri, tapi dia 5-10 hektar. Agro misalnya dia ada tanaman tebu di situ, ada tanaman apa barangkali. Tapi dia cuma kecil dan diolah di situ jadi home industry di kawasan yang 10 hektar. Wali Kota bilang, enggak, di Palu 1.500, siap kami. Oke, tim bilang oke, kita akan ke Palu. Ya sudah, sebelum di Palu kita diundang lagi ke pusat, baru bicara bagaimana kawasan itu. Ditawarin untuk kerjasama dengan Jababeka. Kita ditawarin, bukan kita minta. Departemen Perindustrian menawarkan, Palu coba masuk kawasan ekonomi khusus dengan 5 komoditi ini. Karena kompetensi inti daerah berdasarkan hasil kajian Kementerian Perindustrian bahwa kota Palu itu sudah punya kompetensi inti daerah, yaitu rotan, kakao, kelapa terpadu, makanan olahan, rumput laut. Itu sudah dicanangkan dan memang sudah dibuatkan keputusan menteri. Kebijakan pemerintah pusat mengenai pengembangan kawasan ekonomi khusus menjadi jawaban bagi Rusdi Mastura akan obsesinya menjadikan kota Palu sebagai sentra industri komoditi yang menghasilkan produk kompetitif baik di pasar lokal, regional, nasional, bahkan global. Mimpi saya pertama itu bagaimana menjadikan Palu ini pusat perdagangan air rotan, kemudian sebenarnya rumput laut, kelapa dan kakao. Masa coklat terbesar ada, tapi tidak bukan kita ini. Oleh sebab itu saya mengharapkan membangun namanya laboratorium coklat, kebun etis coklat, dan saya kerjasamakan dengan Jember supaya nanti coklat yang kita bibitkan itu yang kita tanam di sini, karena dia kita uji coba dengan lahan-lahan ekstrim kita, dia hidup. Jangan yang dari Jember tidak belum tentu hidup cocok di sini. Kita akan coba, itulah. Akhirnya Jember mengangkat kita departemen menjadi substation dari coklat. Pertama substation, lama-lama akan datang sudah kita. Sehingga kita harapkan, saya punya harapan nanti kepada provinsi.
Ini bisa kita punya coklat mencapai 300-400 ribu ton atau 200 ribu ton. Sudah mencapai kurang lebih, kalau 200 ribu ton berarti kurang lebih ada 5 triliun uang di tengah raya. Tidak perlu kita bangun ekonomi kerakyatan secara tersendiri. Sudah, kalau coklat naik harganya dan sudah 200 ribu ton, 250 ribu ton, berarti kita ada sekian 5 triliun uang di tengah rakyat. Kemudian kalau rumput laut kita bisa jadi obsesi saya jadi 10 ribu, jadi 4 juta ton, sehingga kali 25 ribu berarti ada 10 triliun uang di tengah rakyat. Kalau rumput laut dia bisa 1,5 juta ton atau 3 juta ton, itu kali 9 ribu berarti kurang lebih 20-an triliun, tambah 10 ton 30 triliun dari komoditi 2. Dan itu rakyat punya, tidak ada perkebunan yang besar di sini. Nah, itu enak. Nah, itulah kira-kira semua, dan kita punya potensi untuk itu. Kemudian mengenai masalah apakah bahan baku rotan akan dikemanakan kalau kerjasama dengan orang yang berada di produsen yang ada di Jawa, itu memang menjadi hal yang selama ini menjadi pemikiran saya, Pak. Sebab kalau misalnya penghasil bahan baku yang ada di luar Jawa juga langsung memikirkan ke produk jadi dan yang langsung potensi ekspor, itu haknya daerah. Tetapi akhirnya jutaan orang yang di Jawa mati. Bahwa kami mengembangkan industri rotan di Kota Palu sampai rotan jadi bukan untuk membunuh saudara-saudara kami di Jawa. Antar pulau rotan asalan, maka kemudian beliau menentang itu dan diberikanlah kepada beberapa usaha rotan untuk dispensasi untuk bisa mengirim rotan bahan baku, rotan mentah bahkan ke Jawa. Nah, itu barangkali satu bentuk komitmen dari pemerintah Kota Palu. Kalau Jawa tidak butuh kita tidak butuh Jawa, ya Republik ini bubar. Makanya seperti saya katakan, seperti dengan Pak Menteri Perindustrian dulu, Pak, mari kita bangun industri di daerah, industri hilir. Yang dibangun industri di pusat, industri yang finishing. Jadi pusat butuh daerah, karena dia butuh seperti ini, kita butuh juga pemasaran daerah. Jadi saling membutuhkan. Amanlah Republik ini. Nah, ini kira-kira yang kita inginkan. Karena wawasan kebangsaan itu bukan lagi hanya dari faktor ideologi, pemahaman politik, tapi dari segi ekonomi. Kalau tidak ada saling membutuhkan, sana miskin sana kaya, dia akan bubar. Jadi harus komplit kita membangun Indonesia ini. Karena ini selama ini terjadi ketimpangan. Memang pengusaha itu maunya di mana? Di mana fasilitas ada. Ya kalau daerah tidak pernah dibangunkan fasilitas, pelabuhannya bagus, infrastrukturnya bagus, bagaimana dia bisa membangun? Ya, karena itu kita bangun. Daerah tidak tumbuh, industrinya mau jadi apa? Apa dia orangnya tumbuh hanya industri yang bisa menyerap tenaga kerja yang ada. Mau diapakan orang-orang? Tamat tidak ada. Nah, ada industri. Kita tidak perlu industri kayak Jawa yang finishing. Kita industri yang pengolahan. Nah, kita jadikan dia ini setengah. Nah, kita juga bisa kerja, terbuka lapangan. Sana juga terbuka lapangan kerja, tidak tertutup. Nah, itu kira konsep saya sampaikan kepada Menteri, sehingga dibangun sini kawasan itu dulu. Itu pertama, salah satu kek nomor yang ketiga di Palu sudah. Nah, ya, itu. Dan itu jangan salah orang bilang mana itu daerahnya, yang hutan. Gambarnya saja nanti kita jual. Nah, itulah kira-kira yang penting kita persiapkan. Kurangnya dukungan infrastruktur, termasuk sumber energi, mengakibatkan melemahnya perekonomian daerah, membuat Rusdi Mastura mengabaikan peraturan ketat pemerintah dan melakukan intervensi penyediaan sumber energi bagi rakyatnya. Gimana kita membangun kalau tidak ada listrik? Tidak usah saja lampu mati terus kamu rasakan baru mati lampu. Sumpek mau jadi apa? Bisa berkembang otak? Tidak. Nonton televisi kita susah, nonton apa saya kita susah. Apa kita mau bikin? Sudah belajar, anak-anak sudah pakai internet, mau sekolah apa sudah pakai laptop, mau bikin apa? Nah, kira-kira semuanya kenapa saya ngotot di sana pertama? Saya punya awal-awal itu berperang itu di sana. Nah, kemudian pada saat itu PLTU sudah ada embrionya. Saya masih masih di Kadis Perhubungan. Kemudian sesudah itu saya ASN 3, tapi itu sementara sudah dalam proses. Sudah. Sehingga pada saat itu PLTU sebenarnya itu tidak ada aturan yang bisa dilakukan oleh kepala daerah, siapapun daerah. Itu karena harus ditangani oleh pusat. Tetapi beliau berpikir, apa yang mau jadi Kota Palu?
apa yang bisa dikerjakan di Kota Palu. Semua yang bisa dikerjakan ini hanya berdasarkan dukungan daripada energi yang ada. Sementara di Palu belum seperti itu, masih pakai mesin, masih pakai solar. Berkait dengan energi, itu saya kebetulan mengikuti kejadian itu, prosesnya sangat luar biasa. Waktu itu memang lampu hidup mati yang luar biasa ya, yang itu terjadi. Sehingga jalan keluar yang terdekat waktu itu adalah melakukan breakthrough. Breakthrough itu artinya terobosan gitu, dengan modal yang apa adanya. Jadi kita juga tahu tidak gampang ternyata membangun PLTU itu karena rumit sekali pengurusannya. Rumit yang memang rumit atau rumit yang dirumit-rumitkan di bangsa ini. Itu luar biasa itu. Mulai dari level awal sampai level pusat. Saya tahu itu cerita itu gitu. Sampai akhirnya dia tembak berangkat sampai ke Cina, negeri Cina itu. Dengan bahasa Inggris patah-patah. Saya ingat sekali itu. Itu cerita sampai dia mengatakan itu Pak Rusdi, saya ingat dia cerita begini. Dia bicara dengan orang Cina itu dengan bahasa Inggris yang apa adanya. Look at my eyes. Artinya lihat mata saya. Mau dia bilang bahwa this is the trust, begitu ya, honesty, kejujuran. Lihat mata saya ingin supaya rakyat saya tidak menjerit, supaya oke lah, ini perjuangan. Anda tahu ya, bagaimana itu listrik itu Cina tidak kasih itu mesin, itu investor tidak mampu lagi bujuk itu Cina Shandong Machinery. Saya diutus dengan ke Cina untuk bisa bujuk itu namanya perusahaan besar Shandong Machinery itu. Saya ketemu Presiden Mr. Liu-nya, Presiden CEO-nya itu namanya Mr. Liu. Saya tahu bahasanya, saya patah-patah dengan uang $500 di kantong saya, dikasih dengan tiket pulang balik. $500 saya dikasih oleh investor, $500 di kantong saya dengan dikasih tiket pulang balik. Pergi berbicara dengan Mr. Liu. Saya bilang, Mr. Liu, look my eyes. Saya ingat lagu itu, look my eyes, look my face, saya bilang. Help me please, my people very need. Please delivery. Your power plant, please delivery. Saya cuma ingat apa dia mengatakan mungkin. Please delivery. Oh, because Alberu yang investor, no pay. Yes, I know. But I'm guarantee, I come here to guarantee you, the government serious for that. Pokoknya ngomong apa-apa. Bahasa Inggris saya juga tidak betul, cuma asal bisa mengerti. Jangan ngerti kan orang. Dengar. Saya tidak tahu bagaimana dia bilang tidak bisa. Tapi dia berdiri, I believe you, I delivery. 2 minggu kemudian barang mesin itu sudah jadi bangunannya, tidak ada mesinnya. Sesudah itu baru orang lain mau investasi, sehingga Pak Jenderal Luhut mau investasi ke Sudan, Pak Widiono juga mau. Itu. Dan berjalan dia, harga pembelian PLN tidak naik-naik. Nah, matilah kita batu bara, dari mana kita mau dapat? Harga batu bara sekian, harga penjualan kita sudah bisa bangkrut. Sekarang masih bayar utang gitu, untuk keuntungan masih bayar. Jadi PLTU secara teknis saya tidak apa, tapi kemampuan untuk melihat bahwa dia harus dulu pernah beliau cerita ke Wapres dalam situasi sholat Jumat, itu kan kemampuan menempatkan diri pada momen apa, situasi mana supaya tujuan itu tercapai, ya, jadi tujuan. Tapi kan kita tidak selalu ya prosedural, ya, tapi ada hal-hal yang dia langgar di aspek-aspek prosedural itu, tapi kan menghasilkan. Termasuk terakhir beliau menyatakan bahwa investasi yang ada di Kota Palu ini sebenarnya kalau melihat dari sisi kata kelayakan jumlah penduduk, pasar dan sebagainya, itu mungkin orang belum terlalu melirik. Tapi apa yang beliau lakukan adalah kemampuan untuk meyakinkan. Jadi bahasa-bahasa teman-teman investor itu menyatakan karena sosok beliau saya datang. Ya, jadi bukan karena kondisi-kondisi ya realnya infrastruktur kita masih tertatih-tatih misalnya ya, sarana prasarana dan sebagainya. Tapi orang mau, kenapa orang mau? Itu kan kemampuan berkomunikasi yang saya sebut tadi itu. Komunikasi tidak harus komunikasi verbal, tapi komunikasi yang menyatakan ada ya kalau orang luar mungkin yang calon investor bilang karena ada ketulusan beliau, ada keberanian beliau. Hal-hal itu kan. Nah, itulah saya berapa kali ke Jakarta, boleh tanya di lantai 13 ini, di PLN ini. Wah, sampai saya dibilang Wapres, sampai Wapres saya ketemu. Tahu nggak bagaimana saya caranya ketemu Wapres? Pertama itu,
sembahyang Jumat. Kalau mau ketemu Wapres bagaimana? Kalau kita mau minta tamu tidak mungkin wali kota diterima tuh. Terpaksa sembahyang Jumat. Saya sembahyang Jumat di Kebun Siri Masjid Wapres. Pas Wapres keluar saya tuh begini di mukanya. Untung ada teman sana Bobi Patompo di dekatnya. Pak, wali kota Palu ketua Golkar. Nah, sini kenapa? Ini. Tidak ada tulis laporannya dibangun di Palu. Sudah jadi deh. Apa kamu minta? Ini lahir pindah deh. Ada listrik. Itu makanya dia bilang ke wali kota listrik. Saya ngotot, saya laporkan bahwa PLN itu tidak mau beli ini. Kita beli 400 rugi terus Pak. Bagaimana? Nanti ganti Pak Dahlan Iskan baru bisa selesai semuanya. Pak Dahlan Iskan orang yang mengerti bagaimana kesulitan membangun power plant. Itu. Dan di Indonesia pemerintah daerah yang membangun power plant bersama swasta Palu lah. Tindakan intervensi energi yang diambil Rusdi Mastura menuai kritik dan ketidakpercayaan. Pro dan kontra mengalir tiada henti. Dia juga pernah mengeluh kepada saya waktu itu. Dia bilang bahwa Pak Nur, saya itu sudah sampai seperti begini saya lakukan, tapi masyarakat ini seperti begini. Saya bilang, Pak Rusdi, di balik masyarakat dan di atas kita ini ada Tuhan gitu. Karena itu mari kita bekerja ikhlas saja. Nanti orang melihat buktinya apa yang dilakukan gitu ya. Lakukan saja, bismillah, go ahead gitu, laksanakan saja. Dan akhirnya itu dia menjadi komoditi politik dan lain sebagainya. Kalau bagi saya juga tidak apa-apa, teruskan saja. Kebaikan itu mau kita sembunyikan dimanapun juga, itu seperti emas. Jadi kalau dia terdalamkan ke dalam lumpur yang sekotor apapun, dia akan tetap mengkilat begitu. Yang penting kita ikhlas saja bekerja. Dan saya mendorong itu sesungguhnya kepada beliau gitu untuk melakukannya. Dan ya saya kira beliau melangkah. Ya, kalau melihat pasti kita tidak mampu. Orang ketawain, saya diketawain oleh pengusaha PLN. Mana mungkin bisa jadi. Tapi ada satu keyakinan saya minta itu. Where's the will? There's the way. Where's the will? Where's the will? There is the way. Di mana ada kemauan situ ada jalan. Itu bahasa yang sudah. Dan kemudian, you think you can, you can. Itu yang selalu tertanam dalam pikiran saya. Tidak orang bilang tidak akan mungkin bisa jadi. Soalnya punya tekad jadi. Tidak kalau orang cerita dengan air mata, orang semua ceritakan lihat paling gila itu orang itu. Tanya orang pelaksana PLN apa semua gila. Mana bisa bikin ya, tapi jadi. Baru jadi lagi masih ditekan oleh PLN, akhirnya bisa juga. Tapi sekarang mau expand sudah dia. Kalau kita hitung akan sudah bagus, sudah mulai untung. Walaupun belum terbayar utang-utang, bayangin utang batubara sampai 40 miliar. Baru mau dicicilin. Jadi saya katakan, saya percaya betul, where is the will, there is the way. Nasib satu orang tidak akan berubah apabila orang tidak berubah. Itu saya yakin betul. Oleh sebab itu, berani berpikir, bermimpi besar. Rusdi Mastura memberi kata kunci, modal dan sumber daya manusia dalam memicu pertumbuhan daerah. Soal daya saing daerah, yang saya katakan itu, daerah cuma butuh dua, modal dan sumber daya manusia. Dia punya potensi alam, apalagi Sulawesi Tengah. Dipicu sedikit, dia bisa memberikan sumbangsi pada pertumbuhan nasional. Kalau seperti daerah ada daerah yang biar dipicu juga tidak bisa. Nah, ini di sini persoalannya. Mau nggak pemerintah pusat itu bahwa ada daerah yang belum potensi, tapi kalau dipicu dia bisa. Nah, di sana persoalannya. Hitungan Jakarta berapa sih? Saya kasih picu di sana, uangnya juga berapa keluarnya? Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu hanya melihat sekarang, tapi lihat ke depannya. Kalau seperti Sulawesi Tengah ini, dia punya potensi besar. Kalau disuntik bagus, itu yang kita mau bangun. Memang itu lihat seperti Gorontalo apa sih? Tapi Pak Adel bisa pencitraan sehingga anggaran masuk ke sana. Nah, kita butuh itu. Itu yang saya bangun juga dulu. Cuma saya ke kota susah kan. Tapi alhamdulillah juga banyak kita mendapatkan. Saya juga kalau penghargaan juga kalau cuma 20 ada. Selama saya memimpin 5 tahun periode pertama, bukan untuk apa-apa kebanggaan saya, untuk sebab itu promosi. Promosi. Loh, Palu itu di mana sekarang? Palu orang kenal. Anda buka saja Palu terus kelihatan jembatan. Promosi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya bagi Rusdi Mastura bukan hanya pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas SDM dari sektor pendidikan menjadi prioritas dan modal investasi jangka panjang.
Iya, saya lihat ada hal yang cukup serius dilakukan oleh beliau berkaitan dengan pendidikan ini gitu ya. Beliau mendorong apa yang disebut dengan back to community. Back to commodity. Back to commodity itu artinya mau mengembangkan sesuatu di sesuatu kawasan berdasarkan potensi kawasan yang bersangkutan. Lalu atas dasar itu dia coba mendekatkan kepada aspek pendidikan. Misalnya kalau potensi di daerah kita adalah kakao, maka dia mendorong pendidikan yang membuat orang-orang atau anak-anak didik kita itu terampil untuk pengelolaan kakao, katakanlah seperti begitu. Dia juga mendorong apa yang kemarin saya lihat mendidik anak-anak kita untuk bisa merakit HP, merakit lampu-lampu dan sebagainya. Itu real gitu, apa yang dia lakukan. Berdiri juga saya lihat di atas ada politeknik gitu ya. Gitu. Ya, itu adalah semua gagasan gitu. Gagasan ini tidak boleh berhenti sampai di situ gitu. Karena itu gagasan ini harus dievaluasi untuk terus-menerus. Jadi ini juga masukan saya bahwa harus dievaluasi seberapa jauh dia bergerak secara efektif ke depan begitu. Kata kuncinya itu adalah evaluasi. Apakah gagasan-gagasan itu sudah berada di level mana sekarang ini dalam present situation, dan apakah kita masih tetap on the track sedang menuju kepada cita-cita yang kita lakukan itu, atau dia menyimpang begitu. Itu tidak ada jalan lain kecuali harus mengevaluasi secara terus, by the time, terus menerus. Nah, seperti itu. Saya selalu bermimpi pendidikan kita bagaimana menyelesaikan kesempatan kerja angkatan kerja. Ya, selama ini kan pendidikan tidak sesuai dengan pasar kerja. Sehingga yang kita tamatkan tidak bisa masuk ke pasar kerja. Oleh sebab itu saya buka sekolah kejuruan. Tadinya Rotan. Sekolah SMK 6 rumput laut. SMK 7 itu perikanan kelautan. SMK 8 geologi. Itu seperti SMK 8 sekarang. Boleh lihat. Itu hampir tidak akan menganggur lagi tamat. Tamat sudah dipinta Inko, sudah diminta Bebiresa, sudah diminta. Dan di Indonesia hanya satu-satunya sekolah geologi pertambangan itu SMK geologi pertambangan di Palu. Itu mencari membuat sekolah pertama. Sama juga sekolah Rotan, satu-satunya di dunia di Palu. Walaupun Cirebon ada industri rotan besar, tapi tidak punya sekolah rotan. Karena itu kira-kira semuanya. Kenapa? Kita mempersiapkan dan tidak menganggur sekolah-sekolah begitu. Jadi saya mau dulu konsep saya berpikir kurikulum berbasis kompetensi kawasan. Apa menjadi tantangan daerah ini? Apa kompetensi kawasan? Dia punya potensi, itu yang kita buka sekolah-sekolah supaya bisa tergarap itu. Kan sumber daya manusia, kita punya potensi alam, kita punya potensi modal gampang, tapi potensi sumber daya manusianya tidak ada. Mau diapakan itu barang? Nah, itulah kita harus menciptakan alih-alih. Makanya saya juga kita buka politeknik agro dan pengelolaan hasil laut. Karena kita punya laut 19,3 juta hektar, kita punya daratan 6,8 juta hektar. Nah, kita mau apakan itu? Kita lebih luas dari Jawa Barat. Kita garis pantai kita lebih panjang dari garis pantai Pulau Jawa. Itu kekayaan, itu modal. Nah ini selama ini kan kenapa ada miskin itu karena belum mampu mengelola. Oleh sebab itu sumber daya manusia itu D1, D3 itu harus kita ciptakan. Jadi dia masuk ke kampung. Kalau sarjana kan sudah malas pikir masuk ke kampung. Nah, kita semuanya numpuk, tidak mau pulang di kampung karena sudah asik di kota. Saya banyak lihat itu teman-teman. Ya kalau bisa terserap, alhamdulillah. Kalau tidak terserap, karena orang semua sekolah-sekolah numpuk di kota. Pikiran dinamis itu tidak tersalurkan ke kampung-kampung. Membangun orang dinamis, menjadi dinamis orang Sulawesi Tengah. Orang Sulawesi Tengah ini mampu, punya kelebihan, tetapi satu memang karena dia di tengah-tengah, di kultur dan di alamnya dulu. Alamnya ini terlalu memanjakan. Bayangkan kelapa, tidak usah tanam kelor cuma begitu sudah bisa dia pakai makan, sudah pergi cuma di laut, kelapa ada dia sudah makan, hidup. Tapi memang itu karena alam kami membuat kami manja. Tetapi itu tidak bisa terus-terus. Nah, harus ada kita bangkitkan semangat. Ini tidak bisa kita begini terus. Mari kita bangun negeri. Mungkin kita juga pengusaha kita. Siapa yang pengusaha kaya? Sama tanya. Cuma jadi kontraktor semuanya. Kan mana pengusaha kaya? Seperti Yusuf Kalla, seperti Bosowa itu perusahaan besar. Kita tidak ada. Siapa? Kita harapkan itu nanti lahir. Lahir dari sini. Ini yang kita semua bangun. Belajar dari kegagalannya dalam pendidikan dan bermodalkan APBD yang minim, Rusdi Mastura bersikeras membangun pendidikan bertaraf internasional. Meski pada kenyataan kebijakan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Seandainya waktu itu kita tidak ngotot merubah, dan seandainya saya tidak ngotot untuk terima sekolah bertaraf internasional,
Oke, orang bilang bertaraf. Mungkin Jawa tidak butuh sekolah bertaraf internasional karena mereka sudah tinggi standar pendidikan. Kita ya harus kita butuh untuk bisa mengejar mereka. Sehingga anak-anak kita dites di Jawa lolos. Saya dulu tidak bisa lolos walaupun saya pintar dari SMA. Saya jagoan di SMA, tapi tidak lolos karena standar terlalu jauh antara Palu dengan Jakarta. Sekarang tidak, kan kita kejar karena saya tahu persis itu, karena saya gagal masuk UI, masuk ITB, ya itu makanya saya ngotot untuk standarnya harus kita punya BSB. Kendati dibilang sekolah bertarif internasional, tapi tidak. Semua sekolah itu ada untuk orang-orang miskin. Cuma di Palu selalu ada orang Belaga miskin. Ada hobi. Kalau ini ada sama IDT dulu. Kalau dibilang miskin, mau mendaftar. Semua. Padahal itu tidak bisa. Ya kita mengejar. Dan kemudian konsep saya, yang sekolah anak-anak yang punya kemampuan dan pintar. Kalau dia miskin pun punya kemampuan otak, kita paksa, kita biayai. Ya itu masuk SMA, baru nanti ke universitas. Anak-anak yang kurang, dan memang kurang ininya, masuk SMK. Dia masuk di Politeknik. Sehingga ada ahli-ahli madya lahir. Nah ini lahir. Itu konsep saya untuk dalam bidang pendidikan. Harus kita bikin rujukan pendidikan kita berdasarkan breakdown kebijakan pusat jadi kebijakan pendidikan kita. Karena itu saya rasakan. Kenapa saya begini? Saya termasuk orang pintar, tidak lulus di ITB, tidak lulus di UI. Nanti kedua tahun ketiga baru 3 tahun kemudian saya lulus masuk di UI. Tapi sudah terlambat semuanya kan. Nah dulu itu yang membuat saya terima itu SBI supaya kita standar kita naik. Mungkin Jawa tidak butuh karena standarnya sudah. Tapi SBI itu kita butuh di Palu, kita butuh Sulawesi Tengah untuk memacu guru-guru, memacu guru-gurunya juga supaya mau menambah kualitasnya, mau menambah ininya, muridnya mau dipaksa. Karena memang harus begitu kita. Kalau tidak, ya daripada kita sekolah gratis semuanya, tapi bodoh buat apa? Manusia tidak bisa menyelesaikan semuanya. Walaupun alamnya kaya. Nah, ini kira-kira konsep berpikir saya. Bukan saya kalau mau cari populis memang itu bebas seperti orang kasih gratis gak bebas. Iya, tapi tidak bisa. Pendidikan harus ada yang namanya harus kita. Orang miskin kita kasih beasiswa. Makanya saya bangun yayasan Anantogea supaya itu mencari dana untuk bantu orang miskin. Jangan pendidikannya kita turunkan, jangan standar pendidikannya kita turunkan. Kita dorong yayasan untuk membantu orang miskin supaya bisa ikut standar. Nah, itu kira-kira cara pemahaman saya. Kapan kita bisa memberikan sumbangsi kepada peradaban dunia, kepada Melayu ini kalau kita bodoh terus? Kita mau seperti orang Cina, bisa memberikan sumbangsi pada peradaban dunia dengan tembok Cina dan kertas dan Mesir. Kita mau juga kayak orang India, Urdu, bisa memberikan sumbangsi pada peradaban dunia dengan ada Borobudur, ada Taj Mahal. Kita mau juga kayak orang Romawi, Yunani, kuno, dia memberikan sumbangsi pada peradaban dunia dengan lahirnya Aristoteles, Socrates, Plato. Kita mau juga seperti orang Islam, orang Arab melahirkan peradaban Islam yang memberikan sumbangsi terhadap peradaban dunia. Orang Parsi memberikan taman gantung Menara Babylon dengan hitungannya. Orang Indian yang hampir punah saja memberikan sumbangsi di peradaban Maya, peradaban Inka. Masa kita ras Melayu 500 juta di muka bumi, lebih besar daripada ras Arab, tidak bisa memberikan sumbangsi pada peradaban dunia. Ini yang saya katakan, saya di Malaysia tentang itu. Padahal kita punya kemampuan untuk itu. Makanya saya bilang, Atlantis yang hilang itu dari kita. Di Indonesia. Tapi memang kita yang hilang. Oleh sebab itu kita kembalikan itu. Mengembalikan bahwa kita akan menguasai peradaban dunia. Kalau ras Melayu, pendidikan tadi saya bilang, harus mulai, tidak bisa kita gratiskan. Kita gratis kalau negara mampu. Harus gratis kalau negara mampu. Mungkin kita nanti yang ngotot, yang kena miskin, kita kena susah, kita sekolah, kita bisa. Kayak orang Vietnam. Nah, itulah saya berbeda mungkin pandangan orang. Karena kalau mau populis ya, supaya saya dipilih 2 kali, 10 kali, ya sudahlah gratis ini. Tapi tidak ada output yang bisa dibanggakan. Kalau lihat sekarang. Saya beasiswa anak-anak Palu itu di Presiden University 93 orang. 93 orang. Tidak ada satu daerah di Indonesia ini, kabupaten dimanapun, membeasiswa anaknya untuk sekolah di Presiden University. Evaluasi semester 1-2 yang dikirimkan dari Presiden University, 7 orang yang mencapai IP di atas 3. Antara lain yang di sana Presiden University itu orang tidak tahu, orang tidak pernah memuat. Apa yang kita buat? Tahu nggak? 93 orang itu saya harapkan di sana bahasa pengantar bahasa Inggris.
IT-nya begitu hebat. Sekarang mereka sudah magang di Kuala Lumpur, sudah magang di Australia, magang yang sekolah kerja di sana. Magang 2 tahun setengah mereka sekolah, magang. Pergi dikirim kemana? Karena di sana ada 1.500 perusahaan asing kerja di Jawa Beken. Jadi mereka dititip magang. Sehingga nanti mereka bisa. Nah, itu nanti yang jadi mindsetnya berubah. Saya harapkan yang mau pulang ke Palu bisa jadi pegawai, lama-lama bisa jadi lurah yang punya hebat, bahasa Inggrisnya fasih, atau kepala dinas yang fasih bahasa Inggrisnya, yang kreatif, yang disiplin kerjanya kayak orang bule karena magang di orang bule. Nah, yang tidak mau pulang lama-lama bisa jadi CEO, lama-lama perusahaan itu datang kembali di Palu untuk investasi. Itu semua yang kita mimpikan kan. Bukan sekarang saya mimpi. Kalau orang bilang sekarang ya memang bukan. 20 tahun ke depan baru Anda lihat. Sama juga kemarin. Pembangunan 5 tahun lalu yang kita membangun itu. Baru kelihatan sekarang. Ada 9 hotel yang membangun. Ada sekian orang masuk. Gila saya. Hampir tiap malam orang datang dari grup-grup besar di Jakarta. Saya pergi ketemu Sitorus yang kaya nomor 7 Indonesia itu. Dapat yang 18 untuk beli peti kemas. Pelabuhan peti kemas yang bangun. Jadi kita harus sudah mulai. Karena kita sudah mulai terkenal. Kita datang. Jadi punya marketing. Dulu kita belum setengah mati, sekarang sudah setengah mati kita mau maka apa perda aturan SKP harus kita mulai rombak karena harus siap menerima perubahan-perubahan ini. Masyarakat kita juga harus siap. Makanya kenapa sih telepon kita kenapa sudah maju nanti kita masyarakat tidak tolaknya. Bagaimana orang mas membuka pintu supaya kita bisa menerima dan berpikiran bahwa ini kota untuk kita semua. Jangan lagi orang kaya tidak boleh orang luar. Ini banyak sudah pemuda tidak boleh, kita harus bangun sama-sama bangun ini. Siapapun penduduk orang Palu, mari sama-sama bangun. Itu semuanya kita harus mulai ini. Saya dengan Kapolda itu bicara begitu, makanya kadang-kadang begitu. Ini kita tidak boleh. Kita harus lihat orang Bali atau orang Betawi. 350 tahun Betawi dijajah orang, tapi Betawi tidak berubah sikap. Pergi di Hai itu, pergi di Sarina, bareng-bareng jalan itu. Kalau tidak dia lebih kenal, orang Betawi lebih kenal Kuitang Al-Habsyi daripada Sarina. Masih tetap mempertahankan reputation. Kalau dia kuat, orang Bali tidak rusak dan orang bule sana maksudnya tidak rusak dia punya budaya, dia bisa pertahankan. Kita tidak. Nah, itu yang harus kita perkuat semuanya. Boleh orang masuk tapi kita harus kuat, kita punya jati diri. Itu kan kita mau. Mengadopsi berbagai informasi dengan kemajuan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan Kota Palu, pemerintahan Rusdi Mastura berkali-kali menerobos berbagai kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan daerah. Oleh sebab itu juga saya ingin meningkatkan sumber daya manusianya kita, makanya saya kirim ke Cina belajar HP karena IT ini makin hebat. IT ini kan tidak pernah habis dia punya perkembangan. Oleh sebab itu kita harus kuasai. Kalau kita ingin menguasai, oleh sebab itu HP saya bilang belajar. Anak murid kita kirim ke Cina, yayasan antara kita bantu, kita guru-gurunya kirim, pulang nanti pelan-pelan kita sosialisasikan mereka bisa bikin apa-apa. Akhirnya kalau nanti pun mereka tidak bikin tapi mereka minimal merantau sudah bisa bikin HP, bikin jadi diterima di Nokia, anak Palu diterima duluan. Itu semua yang saya katakan. Jadi saya suka katakan kalau saya punya motivasi ke sekolah, amati, tiru, modifikasi. Kalau ada barang yang aneh ambil, buka, kita bongkar. Guru gue begini, oh begini saja. Kenapa kita tidak bisa bikin? Karena kita tidak pernah. Ini kan bisa, traffic light, kenapa tidak? Coba saya bilang, bikin, kenapa? Cuma lampu LED lagi di sal, baru begini, matahari. Solar cell kita beli, apa sih? Bikin solar cell, baru begini ini. Bagus, lihat, bisa kan semua. Cuma masalahnya mau tidak, dan memang modal. Berani korbankan modal, itu saja persoalan. Dan kebutuhan perusahaan kita belum mau juga orang-orang kayak kita keluarkan uang untuk riset, untuk apa, membantu orang-orang pengembangannya. Praktek manajemen publik dan SDM yang masih lamban, kaku, dan menunggu, serta proses regenerasi birokrasi yang relatif lamban, Rusdi Mastura berupaya mendorong peningkatan SDM melalui berbagai pelatihan, baik formal maupun non-formal. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia ini tentu saja adalah sumber daya manusia secara keseluruhan. Tapi yang lebih dulu kalau kita bicara tentang prioritas, maka harus didorong lahirnya sumber daya manusia aparatur lebih dulu supaya mereka itu menjadi teladan. Mereka menjadi patron dari sumber daya manusia yang lain. Sumber daya manusia aparatur yang seperti ini itu adalah sumber daya manusia yang responsif, yang quick respon, yang tahu apa yang dia lakukan. Itu berarti knowledge. Yang quick respon,
itu berarti care, artinya peduli begitu. Dan dia mau melakukan dengan inisiatif, berarti itu prakarsa. Jadi kita akan melahirkan sumber daya manusia yang care, yang knowledge, yang punya kemampuan, dan yang berinisiatif begitu. Itu bisa dibentuk. Gitu, bisa dibentuk. Sebagai generasi di bawah beliau tentu harus kita belajar pada teladan-teladan, komitmen-komitmen yang kita lihat, proses-proses kepemimpinan di daerah ini adalah proses pembelajaran yang menurut saya harus semua kita bisa lihat. Siapapun sosok pemimpinnya, dan hari ini kebetulan yang adik sedang soroti adalah sosok Pak Rusdi Mastura. Saya kira dalam perspektif itu saya melihat siapapun nanti pemimpin kita, tentu juga saya akan punya cara pandang yang berbeda berdasarkan interaksi sosial saya, komunikasi-komunikasi yang saya bangun, pengalaman bersama, pengalaman ditegur pun ada mungkin untuk hal-hal tertentu yang mungkin tidak sama cara menegur beliau kepada orang lain misalnya, karena beliau sangat mengenal setiap orang dengan cara masing-masing. Ya, jadi saya juga harusnya realistis, jadi saya tidak bisa paksa. Seperti saya katakan, saya lari tapi di tikungan saya tunggu lagi. Supaya mereka masih lihat saya punya kan saya lari, mereka saya harapkan mereka jalan cepat sudahlah, nggak usah walaupun mereka tidak lari, minimal mereka jalan cepat, karena tidak mungkin saya satu seperti orang itu satu merubah sendiri, Cudi namanya merubah semuanya, tidak mungkin. Pencapaian ke arah tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan sinergitas multisektoral pusat dan daerah hingga transformasi struktural mampu menciptakan multiplier effect dan mendorong nilai tambah ekonomi. Nah, itulah sebenarnya ada pembagian tugas, mana yang dibangun oleh pusat, mana yang dibangun oleh daerah. Infrastruktur yang besar-besar itu yang dibutuhkan untuk memicu, itu yang dibangun oleh pusat. Jangan semuanya biar seperti kalau saya lihat di Malaysia. Di Malaysia itu urusan kemiskinan urusan kerajaan. Urusan kota cuma apa? Wali kota. Jalan, pasar, kebersihan, taman, air minum. Cuma 6 kosong. Jadi enak betul jadi wali kota di Kinabalu. Enak betul, saya 36. Orang miskin. Nah, miskin kena mana? Usaha. Karena orang kota ini pasti dapat miskin terus. Karena orang dari kampung datang tidak sekolah. Orang sekolah dari sini tidak dapat kerjaan, jadi miskin di kota. Ya, tidak bisa kota selesaikan. Kalau kau pikirkan itu, tidak pernah bersih-bersih kotamu. Betul saya bilang. Karena kita cuma program miskin, itu kelemahan. Kalau di luar itu jelas mana peranan kota, mana peranan ini, mana peranan. Nah itu, pendidikan masih diambil oleh kerajaan. Tapi kita semuanya, bayangin dia punya model dinasnya sama dengan dinas kabupaten, sama dinas dengan provinsi, gila kan? PP 41, saya bilang harusnya berbeda dinas-dinasnya. Tidak perlu kita ada. Kalau kami dinas-dinas ini di kabupaten, ini provinsi, kami tidak perlu. Tapi itulah sistem kita. Karena terlalu banyak mengakomodir kita punya undang-undang, terlalu banyak undang-undang kita lahir karena bargaining politik, bukan karena harus membangun ini. Sebenarnya pemerintah dalam PP-nya itu harus jelas. Tapi ya begitulah. Karena tamatan kita ada dari Amerika, ada tamatan dari Prancis, semua mau dia punya mau. Prancis bagus begini, Amerika begini, Belanda begini, Inggris begini. Kita yang hanya ikut mana. Sehingga rubah-rubah terus aturan-aturan. Datang lagi dirjen sekolah di Amerika doktornya, wah ini. Datang sekolah dari Prancis ini di Sorbonne, ini. Datang lagi yang Indonesia jadi kelinci percobaan. Kan kami yang jadi kelinci. Kan tidak dengar itu Bupati, Ketua Apeksi, ada isi kemarin waktu di Kutai, dia cerita itu. Kami jadi laboratorium. Salah kami masuk penjara. Karena jadi laboratorium terus, rubah undang-undang, rubah pengelolaan keuangan. Lihat pengelolaan keuangan dari PP sekian ke PP sekian, rubah terus. Saya bilang saja anggaran kinerja dengan anggaran ini sama saja dengan lain budget dengan performa budget. Yang penting kan niatnya membangun budget jelas. Bukan performa budget bagus daripada lain budget. Kalau dia rubah terus besok lagi nanti peraturan datang lagi tidak tahu dari mana langit mana dia S2-nya, S3-nya sekolah. Dia rubah datang di departemen dia jadi dirjen, dia jadi apa dia rubah atau dia jadi direktur. Lihat saja begitu itu kenyataan. Setiap menteri setiap ganti kebijakan. Saya jelas kalau waktu zamannya ada Orde Baru itu Pak Harto lebih jelas kalau soal pembangunannya. Soal pembangunan GBE-nya ini kita lihat target-targetnya ini. Walaupun tidak semuanya karena banyak orang terkorupsi, tetapi jelas target.
Sekarang kita tidak repot. Sistemnya DPR banyak peranan. Lihat saja. DPR begini. Sehingga apa RPJM kita di DPR bisa lulus. Bappenas kalau dulu peranan Bappenas begitu besar. Ini kelas ini yang kita mulai bangun MP, GBHN kita ini tak. Ya, keuangan siapkan duit. DPR hanya kotak Palu. Tak. Sekarang tidak, DPR bahas sampai ke detail. Hanya dia yang mengatur semuanya, berubah semuanya anggaran yang kita arahkan karena bargaining politik. Nah, ya. Kita harus buka ini. Ini kenyataan. Nah, ini kan yang harus. Karena apa? Karena semua dengan sistem. Kenapa? Semua dengan sistem yang korup. Sistem korup saya bilang dengan uang, semua dengan uang. Pemilu kalah dengan uang, rakyat kalau tidak kasih uang. Jadi apa? Oh, dia tidak mau pilih kok. Dia dari sana makan uang, di sini makan uang, di sana makan uang. Dia terakhir siapa? Nah, ini. Oh, biarkan saja. Tidak bisa dong. Harus ada grand design baru untuk Indonesia yang kita sepakati bersama. Mari kita semua sama-sama sepakat grand design baru. Ya, padahal semua sepakat mau merubah ini tataran negeri ini, bahwa sadar semuanya bahwa ini tidak betul. Ya kalau zaman kita dapat presidennya yang terlalu demokratis orangnya. Dia tidak intervensi yang begitu-begitu. Kalau Pak Harto dulu dia desain, beda. Tapi memang kondisi saat itu bisa begitu. Kondisi sekarang mungkin tidak, tapi harus ada kemauan politik bersama, diajak semua politik. Mari kita satu duduk bicara. Sama-sama kita bicara. Dulu Pak Harto ajakin partai-partai begitu, tapi tidak mau, dia pangkas. Sehingga terjadi 3 partai waktu itu. Dengan pemaksaan, tidak demokratis kan. Tapi kita demokratis, mari kita ajak. Undang-undangnya kita betulkan. Kesempatan sekarang, Demokrat, PDI, dan Golkar ya, yang punya inginan kita perbaiki. 5%, 4%. Nah, ya, tahapannya. Ya, supaya partai kita siap masuk. Kalau kalah ya sudahlah. Sudah resiko kita karena ingin kita punya cita-cita, ingin lebih baik negara ini ke depan. Ini yang tidak ada. Dalam pandangannya terhadap kepemimpinan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak contoh kepemimpinan yang dapat dijadikan pembelajaran. Sikap terbaik dan pandangan inspiratif dari pemimpin-pemimpin terdahulu harusnya menjadi cerminan bagi para pemimpin saat ini untuk menata Indonesia yang lebih baik. Saya selalu baca tokoh-tokoh seperti Pak Sultan Syahrir, riwayat hidupnya, membaca Burhanuddin Harap, Muhammad Rum. Bayangkan dia sama Kasimo itu berbeda. Politik, satu Katolik, satu Muslim yang keras. Tetapi dalam pergaulan sehari-hari tidak pernah sama-sama jalan. Begitu kita lihat Natsir dengan Aidit, bagaimana mereka sampai dalam waktu tunjuk-tunjuk dalam forum, tapi mereka habis itu pergi waktu pergi makan coto, pergi makan gado-gado. Nah, begitu. Itu kan buku-buku kita baca membuat kita punya human being sini. Ada interest terjadi kita sehingga ada cita-cita kita. Aduh, saya begitu kan. Sehingga saya bisa jadi sportif semua. Saya bisa marah tapi saya bisa minta maaf sama orang. Itu yang kita bangun. Tidak ada sekali. Nah, itu semuanya. Bagaimana mau diapakan? Ini harus ada satu. Semoga-moga nanti lahir pemimpin yang kuat. Pak SBY kita harapkan kembali pintar begitu hebat. Tetapi satu, dia terlalu demokratis. Padahal dia menang 60. Ya demokrasi itu betul karena memang eranya. Tetapi harus dia ada desain. Yang kita harapkan dia bisa menggerak desain Indonesia. Dia pintar, dia menggerak desain seperti Pak Harto menggerak desain Indonesia 30 tahun. Dan ada hasil walaupun nanti hasil itu berbeda. Tidak lagi pas untuk generasi yang belakangan kan, sehingga generasi itu melawan sudah. Nah, itu kan. Tapi waktu saat awal itu pas. Dia bisa bawa Indonesia. Jadi saya tidak ada masalahkan pemimpin. Soekarno pas untuk itu. Tapi ada yang pas tapi dia tidak pakai kepasan itu. Itu kira-kira. Dia harus berani kembali. Desain kita, mari kita desain baru. Undang semuanya ini. Saya harapkan seperti itu. Apa sih? Kenapa kita begini? Kenapa? Wah, semua bagus. Kalau dikritik, ya semua seperti bagus. Saya mengatakan tidak. Saya belum tidak puas saya. Tidak puas semuanya dengan apa-apa yang belum, tidak puas. Kalau saya puas sudah berhenti saja. Ini kan yang kadang-kadang supaya dipuji puas, tidak usah. Itu saya takut kita memang begini, kita dalam proses. Bangsa ini dalam proses menuju. Jadi kalau gagal, kalau salah itu biasa. Tapi yang penting arahnya sudah jelas. Oh, ini kita cita-cita. Mari kita desain kembali. Apa sih Indonesia 25 tahun ke depan seperti Pak Harto, 25 tahun kita ke depan ini mau apa? Mau tinggal landas waktu itu kan. Nah,
Walaupun akhirnya gagal kita tinggal landas, ya dapat landasan, tapi dalam pertumbuhan kita 7% sekian persen itu ya tercapai. Tetapi terjadi krisis dunia, rupanya kita ada kita punya fondasi yang tidak berdiri di tanah yang bagus, sehingga dia rumbuh. Oleh sebab itu pada generasi yang belakang, mari kita bangun fondasi yang lebih kukuh. Tidak hanya kemarin euforia yang berubah semuanya. Asal sudah itu euforia berubah, datang pemimpin lagi, mari kita tata kembali ya. Ini yang kita tata. Kemarin fondasinya ini tidak bagus, ini tidak ada. Mari kita buka sedikit kita. Nah, ini yang tidak. Karena hanya terikut euforia kemarin terjadi seperti ini prosesnya. Ya semua kita sadar, kita ini pejuang, ada juga pejuang semua berwaktu itu saat ini. Tapi sesudah kita tenang, mari kita sama-sama menggedesain kembali ini bangsa, menggedesain lagi Republik ini. Seperti apa tatanannya yang bagus ke depan. Dan yang lebih progres lagi, dia ternyata tidak sekedar mendorong gembar membaca itu, tapi dia juga menulis gitu, aktif menulis. Ya, dan itu dilakukan begitu. Jadi bagi saya itu bagus begitu. Dan ya saya kira kalau semua orang mencoba untuk melakukan hal seperti ini, maka sederhana saja dia akan sangat bermanfaat begitu. Saya ingin sebenarnya tadinya wawancara imajiner dengan Soekarno, dengan Soeharto, dengan tokoh-tokoh wawancara imajiner. Tapi saya ini terus itulah surat, saya melihat bahwa semua pemimpin tidak bisa kita salahkan. Jadi semua pemimpin yang datang dengan cita-citanya, kemudian dalam proses jalannya dia berubah karena apa situasi kondisi itu. Jadi kita ambil yang positifnya. Kita punya contoh Soekarno yang begitu besar, yang begini, tapi dia punya kelemahan di kita terus masuk suatu, ya ada suatu punya, kita masuk segala, ini kita jadikan kita, tapi kita tidak tiru mereka, kita. Tapi itu bahan pelajaran. Jadi Indonesia sebenarnya sudah penuh dengan pelajaran, pemimpin di belakang sudah tahu. Tapi ya kita mau juga terbawa-bawa cara Amerika, cara apa yang bawa pikirannya orang. Padahal kita sudah punya pikiran, ada pikirannya Soekarno, ada pikirannya Soeharto, ada pikirannya Nasir, cara bagaimana, ada pikiran Syahrir. Saya kagumi Syahrir dalam soal orang yang anti fasis, berani melawan Jepang, orang badan kecil, ya. Dia berani, saya kagum. Negara cita-citanya seperti Swedia sekarang, negara yang tidak ada fasis. Di Swedia itu negara paling tidak ada fasis, tidak ada rasa suku apa yang dari bangsa lain, tidak ada. Siapa saja yang penduduk Swedia dijamin oleh pemerintahnya. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Amerika saya tidak bisa begitu. Nah itulah negara saya bilang ini kira-kira waktu saya ketemu duta besarnya, ini negara cita-cita Syahrir dengan Hatta, sosialisme seperti itu. Ya kita memang harus bermain di antara itu. Kita tidak harus bisa seperti Amerika terlalu kapitalis, kita juga tidak boleh seperti seorang komunis. Negara kita bermain di antara itu. Harusnya ekonominya, tetapi kadang-kadang pemerintah di belakangnya tidak punya penyambungan antara cita-cita yang dari sana dengan dasar founding fathers dengan kita. Sosok Rusdi Mastura, pemimpin yang sederhana, berani menerobos berbagai kebijakan dan meletakkan kesejahteraan rakyatnya di atas segalanya. Untuk menuju perubahan yang lebih baik, dilakukannya dengan penuh keyakinan. Mimpi dan obsesi yang digerakkannya dengan keyakinan terpampang jelas sebagai bukti nyata kerja keras Rusdi Mastura dan jawaban bagi amanah ayah bunda tercinta. Pada akhirnya, sebuah pencapaian untuk menjadikan kota Palu sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia, dan pengakuan dunia membutuhkan sikap dan etos yang kuat. Terlebih, Palu merupakan kota bagi semua orang. Eva Sandabuto, Eva Kurakodi, Eva Siriati, Maliun Tinubu, Nosarara, Nosa Batutu.